Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Sutrisno Mulyandi dan 4 lainnya yaitu Muhammad Azril, Muhammad Rafli Ramadan, Sony Fernando Setiawan, dan Alika Nadifa Rosa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul kutipan, catatan pustaka, dan catatan kaki. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ialah kutipan. Apa sih kutipan itu? Kutipan itu adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedi, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tujuan kutipan. Apa sih tujuannya? Apa aja? Yang pertama itu sebagai landasan teori untuk tulisan kita, yang kedua sebagai penjelasan, dan yang ketiga itu sebagai penguat pendapat yang kita kemukakan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rafli Ramadan. Penulisan sumber kutipan ada yang menggunakan pola Harvard, ada pula yang menggunakan pola konvensional atau catatan kaki. Penulisan dan pencantuman kutipan dengan pola Harvard ditandai dengan menuliskan nama belakang pengarang, tahun terbit, dan halaman buku yang dikutip di awal atau di akhir kutipan. Ada dua cara dalam mengutip, yakni langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung dapat dilakukan dengan cara: 1. Dalam bentuk aslinya, tidak disingkat, tidak dipotong, dan tidak diterjemahkan. 2. Dalam bentuk terjemahan. 3. Dalam bahasa aslinya kemudian diterjemahkan. 4. Atau aslinya dimasukkan dalam lampiran dan terjemahannya dimasukkan dalam teks. Lalu, kutipan tidak langsung dapat dilakukan dengan cara: 1. Menggunakan kata-kata sendiri, akan tetapi pengertiannya tidak berbeda, dengan ide atau bahan atau data orang lain yang dikutip. 2. Membuat tabel, peta, diagram dari data orang lain. 3. Menyusun bagian data orang lain. 4. Menyadur pendapat orang lain. Baik, selanjutnya catatan pustaka. Apa itu catatan pustaka? Catatan yang menjelaskan sumber informasi yang digunakan. Sumber informasi itu dapat berupa buku, majalah, surat kabar, atau diktat kuliah yang diterbitkan secara resmi. Selanjutnya, catatan pustaka dicantumkan di dalam teks mengawali atau mengakhiri kutipan, tidak dicantumkan pada kaki halaman, dan tidak digunakan dalam singkatan-singkatan. Catatan kaki. Footnote adalah catatan yang menyebutkan sumber dari suatu kutipan. Footnote atau catatan kaki adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab karangan ilmiah. Catatan kaki biasa digunakan untuk memberikan keterangan dan komentar, menjelaskan sumber kutipan, atau sebagai pedoman penyusun daftar bacaan atau bibliografi. Fungsi catatan kaki atau footnote. Pertama, untuk menunjukkan atau menguatkan evidensi atau pembuktian semua pernyataan dan keterangan tentang sesuatu yang harus dikuatkan penjelasannya. Keterangan pada footnote adalah menunjukkan tempat di mana evidensi tersebut didapatkan. Kedua, untuk menunjukkan adanya peminjaman atau pengambilan dari bahan yang digunakan, atau untuk fakta-fakta yang bersifat umum tidak perlu diberi footnote. Ketiga, untuk memperluas diskusi suatu masalah tertentu di luar konteks dan teks. Dan terakhir atau keempat, untuk memberikan keterangan atau petunjuk, misalnya untuk menunjukkan bahan dalam lampiran atau persoalan-persoalan yang sudah dibahas dalam halaman, subbab, atau bab dalam karya ilmiah yang bersangkutan. Unsur-unsur catatan kaki. Yang pertama, nama penulis atau pengarang, penterjemah, dan editor ditulis lengkap tanpa gelar kesarjanaan. Untuk penulis yang bukan penulis asli, tetap dicantumkan seperti penulis asli, dengan tambahan keterangan di belakang nama tersebut, seperti penyusun, penyadur, penterjemah, dan editor.
Yang kedua ada judul buku atau tulisan ditulis lengkap-lengkapnya. Huruf pertama judul dengan besar, kecuali kata sambung dan kata depan. Yang ketiga, tahun penerbitan. Tahun berapa sumber kutipan atau referensi diterbitkan atau dipublikasikan. Yang keempat, nomor halaman. Dalam footnote, nomor halaman disingkat HAL. Kemudian diikuti dengan nomor halaman yang dikutip dengan salah satu ketukan. Baik, untuk kesimpulan pada materi kali ini, membuat sebuah karya dan karangan ilmiah akan lebih baik jika dilengkapi dengan ketiga unsur ini, yaitu kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Ketiga unsur ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing, seperti yang telah dibahas pada materi ini. Salah satu fungsi dari ketiga unsur ini adalah sebagai penghargaan atas pendapat dan karya orang lain. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kami membuka pertanyaan untuk 3 orang penanya. Sekian, terima kasih.